orang tuanya dia yang nggak nerima gue. Tapi orang kan nggak ada yang tahu ya. Cuma di channel Aslan. Spesial, eksklusif. Nah, nih biasanya sih kalau orang kalian kan udah nikah nih, pasti banyak banget dong liku-likunya ya kan. Susah senang, suka duka. Cuman kan orang taunya senangnya aja gitu. Nah, menurut kalian biasanya kendala yang apa namanya sering dihadapin atau yang sering dialami sama orang yang pacaran tuh apa sih? Mungkin ini bisa informasi buat para jomblo gitu kan, buat apa ancang-ancang sebelum dia mencari pasangan gitu kan. Biasanya yang sering dialami tuh dalam berhubungan tuh pacaran apa sih? Kalau gue karena gue cewek ya, segala hal yang berhubungan dengan cewek tuh pasti diatur sama orang tua. Jadi kalau hubungan tuh pasti aja masalahnya tuh di orang tua. Entah orang tua nggak suka, entah orang tuanya yang suka, gue yang nggak suka. Ya pokoknya gitu. Jadi kalau biasanya masalahnya tuh persetujuan orang tua lah. Ntar gue nya udah suka, orang tua gue suka, orang tua dia nggak suka, bisa gitu. Jadi seringnya tuh masalahnya dari orang tua. Dan biasa ya karakter cewek sama cowok kan beda. Cewek kan baperan, kemudian gitu. Nah jadi permasalahannya itu biasa ego. Ego cewek sama ego cowok ya nggak bakalan bisa nyambung 100% gitu. Kita aja nikah kita tuh beda banget kan karakternya, 180 derajat berbeda. Apa yang dia suka pasti gue nggak suka gitu. Jadi ya udah jangan berharap yang Berarti dia suka kan? Lu nggak suka dia? Enggak gitu dong. Ya gitu. Jadi masalahnya keseringan dari keluarga sama dari ego. Kalau gue itu. Kalau lu Bang? Permasalahan yang paling besar ya kayak ini sih, harus lebih sabar apalagi kalau cewek lagi PMS tuh. Waduh. Lu Gerbang neraka dibuka. welcome to the jungle. Jadi lu kayaknya gini salah gitu. Gerakannya salah, napas aja salah udah. Itu yang harus sabar-sabar aja dan lu harus kenalin pasangan lu bener-bener. Ketika dia marah, kan ada tipe orang yang harus selesaiin masalah pada saat itu juga. Ada yang mending dia diemin dulu sampai emosinya reda. Enggak. Sampai emosinya reda, sampai dia nggak emosi baru dibahas. Nah, lu harus tahu dulu karakter dia kayak gimana. Kalau misalkan memang dia karakternya pas ada masalah saat itu juga harus dibahas, ya bahas. Tapi kalau misalkan pas dia emosi lu bahas, ada yang malah makin hancur, malah makin ngamuk-ngamuk, ada. Jadi harus tunggu dia emosinya reda dulu gitu. Jadi itu harus benar-benar diperhatiin masalah itu. Dan yang paling penting masalah dana juga? Enggak, kalau itu kan tadi ya apa yang namanya bercandaan lah. Yang paling penting itu kita itu sebagai pasangan terlalu banyak berekspektasi pasangan itu memberikan ini, memberikan itu, lebih banyak menuntut daripada kita memberi. Dan kita tuh permasalahan yang paling utama dalam sebuah hubungan itu, kita tuh lebih merasa gue udah berkorban ini, berkorban itu, sedangkan dia kok kayak gitu. Gue udah mantengin HP tiap malam tapi kok balasnya lama gitu. Jadi jangan itu pacar nama tukang konter. Enggak, operator call center. Enggak dibalas tiap hari, tiap waktu. Jadi kita itu jangan terlalu berekspektasi dia mau memberi apa. Jangan terlalu menuntut, tapi usahakan mindset kita sudah memberi apa sama dia. Ya, bukannya lebay ya, tapi memang kalau kata Sujiwo Tejo mah, ketika kamu merasa berkorban maka cintamu sudah tidak lagi murni. Jadi lu udah nggak cinta lagi. Ya. Kalau misalnya lu udah berkorban nggak ikhlas namanya. Kayak gitu kalau menurut gue. Serem juga ya berarti ya. Nah buat kalian nih mungkin yang belum punya niat buat pacaran atau masih jomblo ya, bisa lah jadi referensi persoalan kayak gini. Nah tadi menarik nih dari tanggapan kalian terkait orang tua ya. Banyak juga sih. Kayaknya emang hampir semua cewek sih ngalamin itu. Nah menurut kalian nih terkait tentang pandangan orang tua dan mungkin izin orang tua atau ya kendala dari orang tua tuh, kita buat para cewek nih harus kayak gimana menyikapinya tuh? Jadi cerita dikit ya. Pas kita pacaran juga kan pertama itu kita kenal orang tua gue tuh nggak setuju karena dia tuh jadi
waktu itu nggak suka karena dia sukunya beda sama gue. Pantangan lah orang Sunda nih sama orang Jawa. Gara-gara doktrin ini apa? Perang bubat iya, Majapahit sama Pajajaran. Cintanya bersejarah dong. Iya dong. Nah itu waktu itu cara meyakinkannya orang tua perempuan itu akan suka sama cowok yang sering ketemu sama mereka. Jadi penilaian orang tua perempuan itu bukan dari mulut orang lain, tapi dari pandangan mereka sendiri. Jadi sering-sering aja ajak ke rumah. Jadi kenal sendiri, walaupun empat deh tuh orang tua ngeliatnya. Orang tua gue juga dulu kayak gitu, sering misalnya dia main gitu ya. Ih kok Jabar Oh gitu. sih? Iya, jangan. Saya tidak ingin memediasi mereka. Mohon maaf orang tua. Iya, tapi ya gitu ya, bener gak bohong. Terus tapi karena sering main akhirnya malah kepo sendiri. Tapi nggak pernah nanya ke gue juga, kayak lihat Jawa gimana sih, enggak, menilai sendiri. Akhirnya oh ternyata orangnya gini ya, lama-lama dekat nerima. Nah udah nerima, permasalahannya kebalik jadinya, orang tuanya dia yang nggak nerima gue. Tapi orang kan nggak ada yang tahu ya. Cuma di channel aslan. Spesial, eksklusif. Bisa. Kalau horor tuh kisah tanah Jawa ya. Kisah percintaan orang ini. Iya. Terus Percintaan tanah Jawa. Jawa dan Orang Sunda. dia tuh nggak setuju karena dia tuh mau dijodohin sama tetangganya di kampung, gitu ya kan? Iya. Nah kita mikir tuh berdua gimana ya kalau orang tua cewek kan akan nggak akan ngedenger omongan orang, tapi lebih ke langsung. Tapi kalau orang tua cowok tuh kebalik. Orang tua cowok itu justru akan denger omongan orang daripada ngelihat ceweknya datang. Karena kalau cewek datang dulu ke rumah, ini cewek pengen banget deh datang ke rumah, pengen banget dianggap, ya kan? Jadi gimana caranya? Gua nggak akan pernah ke rumah dia sebelum kita udah mau nikah, baru Iya. ke rumah dia nanti gitu ya. Jangan ke rumah dia, tapi orang tua dia bisa mengenal gua. Gimana caranya? Gimana? Nah, gua diajak sama dia ke rumah saudaranya, ke rumah bibinya, I know. ke rumah Nyari koalisi, nyari koalisi. Maksud gua. Jadi kita deketin tuh keluarga gitu kan. Tapi ya bukannya ngedeket ngejilat doang, tapi emang deket gitu ya, emang baik juga. Nah, udah deket, benar info tuh nyampe gitu ke keluarga. Akhirnya, oh iya ternyata iya si Lias kalau main ke rumah gini-gini gitu. Akhirnya tuh udah mulai tuh diperhatikan nih, bisa dari Cirebon bawain tape gitu. Ya udah akhirnya mulai diterima pelan-pelan di situ. Yang tadinya nggak boleh, udah boleh. Ya udah gitu. Jadi kalau meyakinkan itu tadi, kalau perempuan orang tuanya lebih maunya ngelihat langsung. Kalau orang tua laki-laki maunya malah nggak dengerin sekitar, oh ternyata ceweknya gini. Nyari koalisi lah. Ya. Jadi banyak Relax sama gua. strategi lah. Jadi harus di mapping dulu. Oh pakai strategi ini gagal. Pakai strategi. Coba pakai strategi yang kedua, pakai strategi Yang yang penting sama-sama berjuang. Iya, jangan mau diperjuangkan saja. Nah, jadi itu mungkin bisa jadi tips dan trik buat ya teman-teman yang nonton, ya kan. Kalau gue manggilnya sob sih sebenarnya, sobs gitu. Sop apa? Soft skill dan soft boy. Sop ayam atau? Sop ayam, SOBS, sobs, sobs. Ya, jadi buat sobs itu Aduh. mungkin trik atau tips buat kalian yang mungkin masih terkendala di orang tua, masih terkendala dengan perizinan orang tua, bukan bikin surat perizinan orang tua. Tapi itu bisa jadi referensi lah, semoga berguna. Nah, selanjutnya nih, yang mungkin ini yang bisa dikatakan sangat dialami hampir semua human, hampir semua manusia, iya, itu terkait tentang move on. Nih kan, mungkin kita beranjak dari mantan, kita beranjak bagaimana nih supaya kita bisa lepas dari mantan itu, kan ada istilah jeratan mantan nih kan, jeratan mantan. Gimana nih tips move on dari kalian berdua? Kalau dari gue sih, kita harus ingat teori Newton, hukum Newton itu benda tidak akan bergerak jika tidak ada benda lain yang memaksanya untuk bergerak. Begitu pula dengan hati tidak akan bergerak ketika tidak ada hati lain yang memaksanya untuk bergerak. Jadi kalau misalkan mau move on, yang pertama kita memaafkan diri sendiri dulu. Kadang pas kita putus,
banyak banget tuh orang yang nyalahin diri sendiri. Oh ya gue itu putus karena gue dulu kurang perhatian, dulu gue kurang inilah, kurang itulah. Kurang ganteng. Ya jadi yang pertama itu kita harus udah ikhlasin aja, maafin diri sendiri. Terus maafin diri sendiri, baru ikhlasin. Habis diikhlasin baru buka hati buat yang lain. Karena kalau misalkan kita masih terpuruk dengan kesendirian, kita nggak buka hati buat orang lain, kita nggak menyambut orang baru, susah. Karena kalau misalkan kita udah kenal sama orang lain, lama-kelamaan kita bakal lupa. Atau mungkin aktivitas gitu ya. Ya, banyakin aktivitas yang lebih berguna lah daripada nangis di kamar, coret-coretan, nyetel lagu Didi Kempot. Aduh, bikin ditinggal status bojo. hitam satu titik gitu. Kecil banget itu. Backsoundnya lagu sedih. Wah. Iya, terus Anak indie. Wah. Terus bikin foto di cermin tapi mukanya ditutupin pakai stiker. Buat apa? stikernya stiker Apple. Wah, Gak usah foto kalau gitu mah. Kalau dari kalian? Sama sih, pokoknya gimana ya, bedanya kalau cewek ya. Kalau cewek itu gini, kalau putus biasanya nggak usah membuka hati tuh udah diserang biasanya gitu. Gue tuh pengalaman, jadi Memang itu incaran para fuckboy ya. Iya kayaknya ya, tapi itu justru gue manfaatkan dengan kayak gitu, maksudnya bisa buat ngilangin penat, ngilangin pusing gitu. Jadi kamu kenapa kamu putus ya, coba sini cerita sama aku. Aduh. Ya udah gue cerita aja ya, daripada gue sedih gitu. Jadi cerita. Nah di situ bisa lupa, langsung. Gue juga orangnya nggak susah move on ya. Duh salah kalau naik itu gue mah ya. Iya. Atau jangan masih ada yang belum di move onin. Itu sama ya kalau Iya. gitu ya. Udah terlatih patah hati lah kalau kata ini mah. Jadi udah kalau udah putus ya udah biasa aja sih Udah. gitu. Mungkin setiap orang punya permasalahan, punya karakter sendiri sehingga dia susah buat move on kali ya. Tapi ini bisa jadi referensi kalian mungkin ya buat yang move on dan semacamnya. Kalau dari gua, mungkin gua bisa ngasih tips kayak. Boleh lah. Gimana lo? Kalau menurut gua tips move on tips move on dari mantan itu cukup berdamai aja sih sama diri sendiri. Karena gue setuju sama statement founder perbucinan di YouTuber, yaitu Raditya Dika, yang pernah bilang, lukailah hati mantanmu dengan cara-cara yang elegan. Ya kan? Misalkan kita nggak usah main blok-blokan, ya kan, nggak usah main caci-cacian. Ya, cukup aja kita ngeposting dengan aktivitas keseruan kita atau posting dengan berbagai cewek yang kita kenal. Atau kalau misalkan lu dikasih hadiah, misalkan dikasih jaket sama mantan lu foto sama cewek baru lu. Cocok banget itu. Ya, lukai hati mantanmu dengan cara yang elegan. Tuh, jangan blok-blokan, kalau di blok nggak bakalan tahu, dia nggak sakit hati lagi. Yang lihat. Seru. Nah, bukan mengajarkan untuk balas dendam, tapi mengajarkan bahwa menunjukkan bahwa kalian tuh bisa ikhlas. Iya, dan bisa lebih bahagia tanpa dia. Jadinya yang nonton ini gini, dia nonton tips move on kan. Nah, terus dia nge-post kayak gitu. Mantan yang nonton ini gantian tips move on lagi, bodoh. Nah, terakhir nih, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, menurut kalian tips atau mungkin cara buat mencari pasangan? Ya kan kalian udah langgeng, udah sah nih ya kan. Yang tips mencari pasangan supaya enggak, kadang ada loh pacaran cuma hitungan jam, ada hitungan hari dan ada hitungan bulan semacamnya. Tipsnya lebih ke bagaimana biar ketika udah nemuin pasangan itu bisa langgeng gitu loh. Seperti kalian udah 4 tahun kan, hampir 5 tahun malahan tuh ya kan. 5 lebih. Nah, lebih malahan. Pokoknya gini ya, pertama dari sebelum punya pacar itu jangan niatin apa-apa. Jangan ya kayak aku mau punya pacar yang ganteng, mau punya pacar yang baik, yang kaya, itu jangan deh. Pokoknya yang penting punya pasangan yang nerima aku, udah gitu aja cukup gitu. Nah, nanti dari situ akhirnya udah saling nerima satu sama lain sih dalam. Kita juga gitu ya. Awalnya malah nggak berekspektasi. Gue kenal sama dia cuma sehari. Iya benar. Lu udah tahu kan? Berarti observasi kan? Iya, sehari doang gitu. Itu pacaran. Iya, dan itu gue nggak pernah mikir gue pokoknya bakal ini dia sama Jafar mau menikah gitu kan. Enggak gitu, justru karena kita tidak berekspektasi ternyata nggak sadar, iya kita pacaran udah lama ya. Masa sih nggak nikah gitu ya? Gitu, jadi justru jangan punya ekspektasi yang terlalu tinggi, jangan terlalu berharap gitu, nanti insya Allah lah
Gak tau sih. Jaga jodoh orang. Kadang kalau yang terlalu berharap malah nanti lebih kecewa. Kecewa. Lebih mendalam kecewanya. Kalau dari lu gimana bang? Kalau dari gue ya tipsnya ya apa ya? Jadi benar tadi jangan terlalu berekspektasi tinggi. Kalau gue ya dulu tuh habis putus kan, udah bertahun-tahun pacaran, putus, nggak ada niat buat pacaran, tiba-tiba kenal, chattingan BBM, nyambung, akhirnya pacaran sampai sekarang. Gue nggak nyangka bisa nikah. Nah karena di pikiran gue waktu itu prinsipnya dia udah capek pacaran putus. Gue tuh mikirnya gue nggak mau berekspektasi setinggi apapun, gue nggak mau langgan atau gue nggak ada target pacaran berapa tahun berapa lama apalagi sampai nikah. Yang gue prinsip gue tuh waktu itu gue mau ngasih yang terbaik diri gue itu, yang terbaik dari diri gue buat pasangan. Kalau misalkan dia nerima syukur, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Dan gitu itu aja. sama posisinya kita kondisinya sama, gue juga baru putus, dia juga baru putus, jadi habis jagain jodoh orang gitu, dan akhirnya pikiran ya udah emang Ya di noting tulus lah kalau iya emang. gitu. Ya oke, mungkin itu tips yang bisa kalian pakai, bisa kalian terapin di kehidupan perbucinan kalian Ya, gitu. kalau misalkan ada yang bisa menginspirasi gitu Iya. di hasanah dunia percintaan. Waduh. Lumayan lah ya buat referensi ya kan, buat para perbucinan di Indonesia. Buat sad boy, sad girl. Aduh. Fuckboy gitu ya kan. Nah, mungkin podcast kali ini tentang jaga jodoh orang sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe dan support channel gua. Karena tanpa kalian gua bukan apa-apa. Ya Allah. Dan seperti biasa jangan lupa like video ini, komen kalau misalkan kalian pengen video-video podcast tentang apa, khususnya di pembahasan tentang relationship ya kan, atau punya permasalahan atau mau sharing-sharing, boleh kalian taruh di komen atau misalkan bisa DM di Instagram gua. Konsultasi boleh juga. Oh, boleh banget itu. Karena klinik tampang. karena gue senang aja sih menjadi pendengar yang baik. Mengatasi masalah tanpa solusi. Aduh. Mengatasi masalah tanpa faedah. Intinya kita sama-sama belajar lah ya kan, untuk menjadi yang lebih baik. Iya. Itu hubungannya ke depannya. Ya, jangan lupa like, komen, dan yang terpenting juga share ke teman-teman kalian jika ini bermanfaat dan berguna buat kasanah perbucinan kalian. Dan yang lebih penting lagi, jangan lupa di subscribe ya, tombol merah tuh ya kan di bawah, di subscribe sekali aja ya, karena subscribe itu gratis, jadi ya jangan disia-siakan kegratisannya daripada kalian Biar lebih semangat aslannya. nah gue pasti semangat banget kalau kalian subscribe ya kan, bikin video-video atau mau collab nanti sama mereka berdua lagi, komen aja, komen yang banyak. Atau ada yang mau ditanyakan gitu, Pak gimana dong ini, komen aja. Komen nanti bisa juga jadi tempat diskusi tuh komennya. Terima kasih yang udah nonton, seperti biasa ambil baiknya, buang buruknya. Kembali lagi nanti di podcast yang selanjutnya, Talk to Tell. Sampai jumpa. Dadah, Assalamualaikum. Halo guys, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih ya. Dadah.